Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami takdimi Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Linggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAM Magi. Yang kami hormati dosen pembimbing satu kami yakni Al-Ustadz Ahdiyat Agus Sila MEI. Yang kami hormati dosen pembimbing 2 Ustazah Cici Widya Prasetyan dari MM. Kami di sini atas nama Muhammad Syafi Sabani akan mempresentasikan tentang seminar proposal kami yang berjudul dengan efektivitas corporate governance atau bisa dikatakan GCG dalam optimalisasi distribusi zakat kepada mustahik. Kami di sini dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi langsung saja kita membahas ke latar belakang kita memilihnya sebuah judul yang berjudul efektivitas prinsip GCG dalam optimalisasi zakat kepada mustahik. Jadi di sini zakat merupakan sebuah pendapatan atau pendapatan utama bagi suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah yang beragama Islam. Hal tersebut telah dipraktekkan di zaman Rasulullah. Islam mengajarkan bahwa tidak hanya sekedar kewajiban beramal, tapi juga memiliki dimensi sebagai instrumen yang dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Jadi maksudnya apa? Yang mendorong hal positif dalam masyarakat di sini, zakat itu kita itu mengeluarkan suatu barang atau harta yang kita akan dizakatkan ketika sudah mencapai nisabnya, dan barang tersebut akan dibagikan kepada 8 golongan yang sudah termasuk asnafnya. Jadi yang bisa dikatakan bahwasanya zakat ini bisa dipandang dalam dimensi lain sebagai instrumen yang dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Namun efektivitas pengelolaan zakat seringkali menjadi sorotan, terutama terkait prinsip GCG tersebut, Good Corporate Governance. Jadi seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Jadi ini adalah sebuah kunci yang dianggap sebagai kunci utama untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara profesional dan tepat pada sasaran. Jadi efektivitas ini di dalam efektivitas ini ada yang namanya kunci utama dalam prinsip GCG, itu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dan juga tantangan dan optimalisasi zakat terletak pada besarnya potensi zakat yang seringkali tidak diiringi dengan pengelolaan yang efektif atau bisa dikatakan efektivitas atau efisien. Jadi penerapan prinsip Good Corporate Governance ini menjadi standar internasional dalam tata kelola organisasi termasuk lembaga pengelolaan zakat. Kabupaten Probolinggo memerlukan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif. Karena kenapa? Karena Kabupaten Probolinggo termasuk tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi. Jadi oleh karena itu penelitian ini menjadi relevan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut guna menganalisis sejauh mana penerapan prinsip GCG serta dampaknya terhadap efektivitas distribusi zakat di Kabupaten Probolinggo. Jadi peneliti tertarik untuk menelaah berbagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi zakat dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat di daerah tersebut. Jadi penelitian ini menarik. Yang pertama itu ada tingkat kemiskinan yang ada di kota Probolinggo itu yang masih relatif tinggi. Yang kedua, zakat ini diperlukan untuk melihat seberapa tepat sasarannya, bahwasanya zakat sudah tepat pada sasaran untuk dibagikan kepada orang yang tidak. Jadi timbullah yang namanya rumusan masalah. Jadi di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama ada penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Basnas Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, sejauh mana sih prinsip GCG dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat kepada mustahik. Yang ketiga, ada apa saja kendala
yang dihadapi oleh Basnas Kabupaten Probolinggo dalam menerapkan prinsip GCG. Di tujuan penelitian tersebut, yang pertama itu menganalisis penerapan prinsip GCG di Basnas Kabupaten Probolinggo. Terus yang kedua ada mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat kepada mustahik di Kabupaten Probolinggo. Yang ketiga ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Basnas Kabupaten Probolinggo dalam penerapan prinsip GCG. Terus yang selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama ada manfaat akademis, yang kedua ada manfaat praktis, yang ketiga ada manfaat sosial. Untuk manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta khususnya terkait penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan zakat. Jadi manfaat akademisnya ini bisa bermanfaat untuk sebuah ilmu dan kita bisa mengetahui bahwasanya prinsip GCG dalam pengelolaan zakat itu bagaimana. Terus yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Basnas Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kinerja pengelolaan zakat. Sudah jelas bahwasanya dengan penelitian ini kita bisa mengetahui dan bisa mengaplikatifkan pada sistem pengelolaan Basnas Kabupaten Probolinggo. Terus yang ketiga ada manfaat sosial. Dengan meningkatkan efektivitas distribusi zakat melalui penerapan GCG, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Probolinggo. Yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya menariknya dalam kesimpulan ini kita juga melihat relatifnya kemiskinan yang ada di daerah Probolinggo sehingga kita membutuhkan pengelolaan zakat yang tepat sasaran. Begitu. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Jadi kami di sini dalam penelitian terdahulu ada 5, tapi kami menjelaskan 3 saja, yaitu dari Muhammad Ali dan Siti Nurhasana dengan judul penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan zakat oleh Basnas. Jadi di sini bentuk penelitiannya itu berbentuk kualitatif studi kasus dengan penerbit Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam tahun penelitian 2019. Jadi hasil penelitiannya bahwasanya menunjukkan penerapan prinsip GCG pada Basnas meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakatnya yang berujung pada distribusi zakat yang lebih tepat sasaran. Terus yang kedua itu ada Siti Aisyah dan Abdul Rahman dengan judul pengelolaan zakat di era digital dengan penerapan prinsip GCG. Jadi bentuk penelitiannya yaitu deskriptif studi kasus dengan penerbitnya adalah Jurnal Teknologi Pengelolaan Zakat tahun penelitian 2022. Hasil penelitiannya di sini bahwasanya menemukan bahwa penerapan prinsip GCG di Basnas yang memanfaatkan teknologi digital mempercepat proses distribusi zakat kepada mustahik secara lebih efisien dan akurat. Terus yang ketiga di sini dari Rudianto Mahendra dan Dina Yuliana dengan judul Tata Kelola yang Baik dalam Pengelolaan Zakat di Basnas Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini sudah ada yang tempatnya sama tapi dengan judul yang berbeda. Jadi bentuk penelitiannya itu kualitatif studi lapangan. Penerbitnya Jurnal Administrasi Negara tahun penelitian 2001. Jadi hasil penelitiannya di sini menunjukkan bahwa tata kelola zakat yang baik melalui penerapan GCG meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas ini dapat dipercaya dan efektivitas atau bisa dikatakan efisien, terus distribusi zakat kepada mustahik serta memperbaiki hubungan antara lembaga dan masyarakatnya. Untuk selanjutnya kita beranjak ke bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori di sini dalam penelitian ini mencakup 2 aspek utama. Yang pertama itu ada konsep efektivitas. Apa sih konsep efektivitas? Konsep efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Sedangkan efisiensi menjadi aspek penting dalam nilai keberhasilan organisasi, terutama dalam pencapaian tujuan dan kepuasan stakeholder. Dalam pengelolaan zakat, prinsip Good Corporate Governance atau bisa dikatakan GCG yang mencakup ada transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Jadi di dalam efektivitas itu ada yang namanya perhitungan yang bernama ACR.
atau bisa dikatakan allocation collection ratio. Dan juga cara menghitungnya itu yang namanya menggunakan zakat core principle dengan indikator utamanya yaitu ACR atau bisa dikatakan allocation collection ratio. Jadi ACR mengukur seberapa baik lembaga zakat menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan kategori efektivitas, mulai dari sangat efektif jika lebih dari 90% hingga tidak efektif jika kurang dari 20%. Jadi konsep kedua, aspek kedua yaitu zakat. Zakat sendiri adalah sebuah isi masdar yang berasal dari kata zaka yasku yang berarti berkah, suci, tumbuh dan baik dan berkembang. Dengan demikian arti kata zakat adalah harta dan jiwa seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya yang akan menjadi bersih. Secara terminologi, zakat adalah syariat Islam yang merujuk pada sejumlah harta yang telah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya, yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang termasuk dalam ke-8 asnaf. Jadi ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah sendiri itu juga dikenal sebagai nafs atau zakat jiwa. Zakat ini dikeluarkan saat umat muslim sebelum hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadan. Terus zakat kedua ada yang namanya zakat mal. Zakat mal ini biasanya yang dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun setelah memenuhi nisabnya. Jadi bedanya, kalau zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan ketika sudah hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan, yaitu dengan hitungan 2 sob atau 1 mud. Terus yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta yang dikeluarkan dalam jangka 1 tahun ketika sudah memenuhi. Ini ada gambaran efektivitas saat pengelolaan zakat. Jadi perbandingan antara jumlah zakat yang diseluruhkan dan dikumpulkan dikenal sebagai rasio ACR. Yang sudah dibilang tadi, ACR adalah allocation collection ratio. Jadi ini perhitungannya. Perhitungan ini sangat penting untuk digunakan sebagai ukuran seberapa banyak zakat yang didistribusikan oleh lembaga yang ada. Jika ACR suatu lembaga sebesar 90%, maka 90% zakat yang terkumpul telah didistribusikan. Untuk seluruh kegiatan operasionalnya, amil menggunakan 10% dananya. Dengan demikian, semakin rendah presentasi ACR, semakin buruk kemampuan lembaga zakat untuk mengatur distribusi. Jadi, rumus ACR tersebut adalah zakat yang disalurkan garis miring zakat yang terkumpul kali 100. Jadi, kelima kategori ACR adalah sangat efektif jika sudah mencapai 90%. Efektif juga bisa dikatakan jadi 70% hingga 80%. Jadi cukup efektif itu dengan angka 50% hingga 69%, di bawah perkiraan 20% hingga 49%, dan tidak efektifnya itu kurang dari 20%. Jadi itu gambaran bahwasanya ketika 90% itu efektif, ketika 50-69% itu cukup efektif, ketika 20% kurang dari 20% itu sudah bisa dikatakan kurang efektif dalam pengelolaan zakatnya kepada gambaran kerangka konseptual. Di situ ada yang paling atas ada Badan Amil Zakat Nasional sebagai tempat kami meneliti. Terus yang ke bawah ini kita meneliti bahwasanya prinsip GCG, Good Corporate Governance. Itu di situ ada 5 poin. Yang pertama ada transparansi, terus accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Itu adalah poin-poin dari prinsip GCG. Sehingga kita meneliti di Badan Amil Zakat Nasional, terus meneliti yang namanya prinsip GCG akan menimbulkan kita akan mengetahui seberapa efektivitas penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam optimalisasi distribusi zakat kepada mustahik pada studi kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo. Jadi itu kerangka konseptual penelitian kami. Untuk selanjutnya kita ke bab 3, metode penelitian. Jadi jenis penelitiannya yang kami pakai adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode field research
atau bisa dikatakan peneliti harus turun langsung dengan objek yang mau diteliti. Jadi kita memerlukan kehadiran peneliti terhadap tempat yang mau diteliti. Jadi kami juga menggunakan sumber data dengan sumber data dua. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Untuk yang primer kita menggunakan wawancara, adapun yang diwawancarai yaitu staf Basnas dan para muzaki dan mustahik. Jadi kami sudah merancang beberapa untuk yang mau diwawancarai dalam hal tersebut. Akan mewawancarai beberapa staf Basnas Kabupaten Probolinggo serta para muzaki dan mustahik untuk memastikan bahwasanya keakuratan dan validitas data wawancara. Jadi wawancara yang kami lakukan dengan minimal 5-10 staf Basnas serta 10-15 muzaki dan mustahik, sehingga dapat kita memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Probolinggo. Gitu. Terus untuk data sekundernya kami menggunakan bacaan buku dan dokumen foto. Data sekunder kan merupakan adalah data yang berasal dari subjek-subjek yang mengumpulkan informasi dari subjek lain. Jadi merupakan data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan. Jadi data sekundernya kami itu menggunakan bacaan seperti buku, jurnal, dokumen foto, dan lain-lain. Yaitu teknik pengumpulan data. Jadi kami di sini ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara yang sudah dibilang tadi, yang ketiga ada dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Observasi kan sudah jelas bahwasannya observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara langsung terjun ke lapangan dengan mengamati dan berbagai hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, aktivitas kejadian, waktu, dan peristiwa yang terjadi. Jadi dalam observasi, peneliti ini harus hadir langsung di lapangan untuk mengamati secara langsung. Peneliti juga harus bersikap netral, tidak memihak, dan menjaga etika dalam penelitian. Yang kedua ada wawancara. Jadi wawancara yang sudah dibilang tadi bahwasanya kita akan mewawancari staf Basnas dengan angka 5-10 staf Basnas serta 10-5 muzaki dan mustahik, sehingga kita akan mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Probolinggo. Terus yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi ini adalah merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir dengan memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif, sehingga data dari observasi dan wawancara terkadang belum cukup untuk memenuhi keperluan dalam suatu fenomena dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi diperlukan sebagai pendukung atau studi dokumen untuk melengkapi metode observasi dan wawancara agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Begitu. Terus yang selanjutnya ada analisis data. Jadi di sini analisis datanya kita ada 3. Yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan menjadikan kesimpulan. Reduksi data itu kita dapat mengartikan bahwasannya sebagai proses pemilihan atau pemusatan perhatian pada penyederhanaan, juga bisa dikatakan pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari temuan-temuan di lapangan. Jadi data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi atau direduksi dengan cara memilah dan memfokuskan pada data hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Itu. Terus yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dilakukan setelah pemilihan reduksi data atau setelah kita menemukan pemusatan atau penyederhanaan, baru kita penyajian data guna untuk merupakan proses pemberian sebuah informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Nah, baru yang terakhir itu yang namanya kesimpulan. Tahap terakhir ini adalah analisis data untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan di awal, namun juga dapat berkembang seiring dengan hasil temuan. Jadi analisis data ini ada 3. Yang pertama ada reduksi data atau bisa dikatakan pemusatan atau penyederhanaan. Ketika sudah kita menemukan pemusatan atau penyederhanaan, baru kita menyajikan data. Setelah penyajikan data, kita akan menarik kesimpulan. Begitu.
dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai, di mana semakin tinggi pencapaian tujuan, semakin efektif suatu organisasi atau suatu lembaga pengelolaan zakat tersebut. Dalam pengelolaan zakat kita sudah menjelaskan bahwasannya efektivitas dapat diukur dengan yang namanya ZCP, Zakat Core Principle, yang menggunakan indikator yang namanya Ratio Allocation Ratio, yang bisa dikatakan ACR, yang menggambarkan seberapa besar zakat yang harus disalurkan dibandingkan dengan dana yang diinput. Dan juga bisa dikatakan good corporate governance menjadi landasan penting dalam tata kelola zakat yang baik. Sehingga dengan pengelolaan zakat, prinsip-prinsip GCG atau transparansi, yang kualitas jawaban atau independensi dan kewajaran memastikan bahwasannya zakat tersebut atau bisa dikatakan lembaga pengelolaan zakat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan meningkatkan kepercayaan stakeholder dan menyalurkan zakat secara optimal kepada mustahiknya. Jadi itu kita kesimpulan